Pintu media sosial bebas menjadi tempat siapapun termasuk tokoh atau pejabat publik. Terlepas dari berbagai kepentingan, medium ini kerap dipilih menjadi ajang interaksi, diskusi para tokoh dengan masyarakat. Termasuk memberikan masukan dan kritisi terhadap kinerja para tokoh atau pejabat tersebut. Kami bahas malam hari ini bersama Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Mas Gun Gun, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, Mas Gun Gun, sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi Gubernur RK ya untuk bisa bergabung dengan diskusi, namun memang belum bersedia karena ada agenda lain. Tapi nggak apa-apa. Mas Gun Gun, Anda juga pasti mengikuti perkembangan yang terjadi antara Gubernur RK dengan salah satu netizen terkait dengan pembangunan masjid tersebut. Ada yang mengapresiasi bagaimana seorang pejabat publik bisa menanggapi, mau dikritisi, menjawabnya tentunya dengan data-data juga, tapi ada yang menganggap nggak perlu terlalu serius lah sebenarnya kalau yang kayak gini. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang ini resiko satu konteks ya kan, penggunaan media sosial udah nggak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, sebagai pejabat publik, Kang Emil sudah dikenal sebagai orang yang sangat menggunakan media sosial dengan engagement yang lumayan tinggi begitu ya. Sehingga kemudian punya resiko pola asimetris. Pola asimetris itu dalam konteks komunikasi bisa saja berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal, karena many to many communication, jadi komunikasinya dari banyak ke banyak orang. Jadi satu tweet bisa disambar oleh banyak orang, didiskusikan, mungkin jadi diskursus publik atau bahkan jadi bubble gitu ya, jadi gelembung yang mungkin saja tidak seluruhnya sebenarnya mengikuti, tetapi kemudian tertarik dalam pusaran opini yang terbangun di sosial media akibat misalnya saling bertautan. Jadi sebenarnya Mbak Tiffany, ya pertama Kang Emil menurut saya tentu sebagai pejabat publik ada dua saya lihat melekat dalam sosmednya. Pertama, posisinya dia sebagai gubernur. Kemudian yang kedua sebagai pribadi yang juga seringkali kemudian menyebarkan, mendiseminasikan apa yang kemudian dia lakukan sehari-hari. Makanya kan di Twitternya sebagai broadcaster of daily happiness dia bilang gitu kan, ya kan? Artinya memang dia harus konsekuen juga dengan itu, bahwa ada yang di media sosial berbagi kebahagiaan gitu ya, berbagi mungkin sharing soal apa yang dia lakukan, tetapi memang agak berbeda dengan media mainstream seperti mungkin CNN yang ada gatekeepernya. Di media sosial kan nggak ada gatekeeper, jadi user generated content, jadi semua orang bisa mengisi media sosialnya sendiri-sendiri dengan gaya, dengan karakter, bahkan mungkin knowledge yang berbeda-beda, dan itu harus siap begitu. Oke, asal sesuai konteksnya ya kan, karena ini sebenarnya ranah media sosial itu kan juga tempat untuk menyalurkan pendapat, kebebasan berpendapat ada di sana juga. Oke, bukan cuma Kang Emil yang main medsos, main Instagram, Twitter, banyak sekali. Tapi intinya bagaimana seorang tokoh atau pejabat publik menjawab kritik, menjawab masukan sebenarnya yang ada di media sosial? Ya, menjawab kritik ya tentu harus ada limitasi ya. Jadi dia harus menjawab pada hal-hal yang memang menjadi bahan kritik gitu ya. Terutama membatasi pada apa yang kemudian di-mention secara khusus oleh si pengkritik begitu. Contoh misalnya soal Masjid Al-Jabar atau mungkin soal transportasi massal begitu ya. Kemudian juga mungkin dulu Pak Ganjar dikritik soal ekologi begitu ya, mungkin terkait dengan pabrik-pabrik seperti pabrik semen dan lain-lain. Itu satu hal yang memang itu resiko dari posisi pejabat publik dengan jabatannya, dia harus siap mempertanggungjawabkan public policy yang kemudian menjadi salah satu hal yang memang melekat pada mereka sebagai pejabat ya. Makanya kemudian begini, ada dalam komunikasi itu dikenal konsep atau teori lebih tepatnya manajemen privasi komunikasi. Jadi mana yang harus dibuka dan mana yang harus kemudian ditutup, dan bukan berarti tidak dipublikasikan, tapi menggunakan saluran media yang lebih tepat, yang jauh lebih komprehensif gitu. Sosial media ini kan masalahnya kan kerap kali acak ya kan. Jikapun misalnya mendiseminasikan public policy supaya kemudian lebih cepat sampai ke halayak, bagus-bagus saja, tetapi memang harus punya semacam tadi ya, manajemen privasi komunikasi. Contoh ya, tadi kan ada kritik ya kan dari netizen soal misalnya
apakah boleh APBD misalnya digunakan untuk pembangunan masjid. Dan itu saya pikir Kang Emil sudah cukup proporsional menjawab dengan bahwa mencontohkan misalnya seperti pura ya di Magelang, kemudian Masjid Istiqlal. Jadi itu sebagai satu cara menjawab yang mungkin mudah diterima pemahamannya oleh orang dengan strata pendidikan yang berbeda-beda. Tetapi juga saya lihat ada jawaban yang kurang strategis, terutama di awal-awal dia merespon soal misalnya menghubungkan dengan netizen yang kurang beradab ya kan, ya itu menurut saya ya semua orang udah tahu ya kan, dan itu kan memang karakter di media sosial tuh ada diseminator, ada publicist, ada mungkin propagandis ya kan, ya itu harus diterima sebagai satu paket. Memang ada freedom yang jauh lebih kentara dibanding kebebasan beropini di media mainstream ya. Di media sosial itu orang kecenderungan tadi ya dia bisa mendiseminasikan apa aja ya, dan tanggung jawabnya ada di individu-individu ya, makanya kemudian setiap akun itu kan berbeda dengan di media mainstream ada saringannya. Kalau di media sosial ya siapa aja bisa, makanya kemudian ada undang-undang ITE kemudian ya kan, ada juga undang-undang perlindungan data pribadi dan lain sebagainya sebagai rambu-rambu. Tapi itu pun sebenarnya yang paling penting itu kembali kepada karakter, self control, kemudian juga yang paling penting adalah literasi digital dari para pengguna internet ya, terutama netizen. Makanya kan Michael Houben menyebutnya bukan internet user ya, tetapi netizen ya, artinya citizen on internet. Jadi memang punya hak-hak sipil politik termasuk mengkritik begitu. Oke, kebanyakan pejabat publik yang punya nama besar ya, yang main medsos kayak Kang Emil, Pak Ganjar, sebelumnya juga ada Gubernur Anies, kemudian ada Gibran, ya banyak lah intinya. Mereka harusnya tahu bahwa mereka sebenarnya adalah social media's darling, ya kan, terlepas dari kontroversi pro kontra yang ada di belakangnya. Tapi Anda melihat ini bagian dari personal branding mereka juga nggak sih? Jelas ya, itu bagian. Tadi saya sepakat sekali bahwa sosial media menjadi salah satu instrumen untuk menguatkan personal branding melalui publisitas ya, yang kemudian dikemas melalui sosial media kan. Contoh misalnya ragam publisitas kan dilakukan juga oleh Kang Emil, dilakukan oleh Pak Anies, oleh Pak Ganjar dan lain-lain. Tentu dengan orientasi ke depan masing-masing ya, ada yang mau ke pilpres, ada yang mau ke gubernur begitu ya. Jadi ya ini bagian dari instrumen yang tidak bisa dilepaskan, ada plus minusnya. Ini yang disebutkan technorealism perspektif. Jadi perspektif yang melihat sosial media itu tergantung pemakainya. Kayak misalnya sekarang ya tentu salah satu yang membuat besar Kang Emil itu juga sosial media kan, Pak Ganjar sosial media gitu, sehingga kemudian tingkat elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, akseptabilitasnya juga lumayan, terutama di kalangan-kalangan anak muda begitu ya. Itu menurut saya juga tidak bisa dilepaskan dari personal branding yang dikonstruksi ya melalui sosial media ini. Hanya masalahnya adalah lagi-lagi ini kan seperti wajah Janus ya, satu muka optimis, satu muka pesimis. Jadi penggunaan sosial media itu selalu pasti ada dalam tanda petik sampah-sampahnya ya. Oke. Selain media yang konservatif, Mas Gun-Gun, media sosial menurut Anda memang salah satu medium yang paling tepat karena melihat gaya yang sekarang orang-orang ini kan semuanya serba digital untuk bisa mengoptimalkan diskusi dekat dengan masyarakat, dengan warga. Iya, saya setuju bahwa ini adalah ruang publik baru ya. Public sphere kalau Habermas dulu menggambarkan semacam coffee shop gitu ya, kemudian town square, kemudian mungkin town hall ya. Ya sekarang mungkin ya seperti misalnya cyber communities ya, komunitas-komunitas cyber, termasuk juga menurut saya timeline kita bisa jadi ruang diskursus ya, ruang perbincangan. Di mana ruang perbincangan itu menurut saya bisa diisi salah satunya dari sisi pejabat publik, eksekutif ya, seperti misalnya gubernur, wali kota, bahkan presiden. Ya mungkin kita masih ingat Obama juga sering sekali men-tweet, kemudian dia juga dulu menang juga salah satunya karena operasi media ya, namanya Obama Online Operation ya kan.
Ya kan mungkin juga masih ingat Donald Trump juga begitu ya kan. Nah, tapi tergantung si pemakainya. Makanya kemudian saya lihat Kang Emil sih kalau kita lihat pelibatan warga di sosial medianya intens dan sangat punya pengaruh sih menurut saya. Kemudian juga Pak Ganjar, Pak Anies, meskipun Pak Anies saya lihat masih reciprocalnya masih kurang ya, timbal baliknya masih kurang, sehingga kemudian lebih banyak searah ya. Nah, saya lihat Gibran misalnya sudah masuk juga ke situ. Nah, menurut saya ada dua simpulannya. Pertama, memang pola interaksi ya. Jadi interaksi itu menentukan di sosial media. Kalau kemudian interaksi itu dibangun, maka kemudian akan sangat bergantung pada cara bagaimana si komunikator, terutama pejabat publik ini memilah. Oke, ini wilayah pribadi yang sifatnya mungkin lebih cair, lebih menunjukkan bahwa dia sama sederajat sebagai netizen begitu. Kemudian yang kedua, posisinya dia sebagai pejabat publik yang dia memosisikan diri harus sama, tapi dia punya yang disebut dan manajemen privasi komunikasi untuk mendiseminasikan public policy, kemudian program kerja, evaluasi, termasuk juga diskursus publik menyangkut kritik. Nah, masalahnya tidak seluruhnya piawai di image control gitu, mengontrol kerusakan. Ada yang baperan kan, begitu ya kan? Ya. Kita sama-sama tahu di sosial media ini netizen pada julidnya luar biasa kan, begitu. Nah, masalahnya adalah mengontrol kerusakan dari potensi komunikasi itu agak berbeda dengan media mainstream. Kalau media mainstream kan publish dulu seperti di koran atau di TV, misalnya kemudian bisa dievaluasi melalui media analisis. Di sosial media tentu karena kecepatan ya, maka kemudian juga mitigasi komunikasi ya itu harus juga piawai. Nah, disitulah letak kepiawaian pejabat publik itu kemudian tidak seluruhnya sama ya. Butuh namanya skill juga untuk misalnya memanfaatkan Twitter yang karakternya berbatas untuk mengkomunikasikan public policy yang sebenarnya rigid begitu kan. Seperti misalnya boleh nggak tuh menggunakan APBD untuk, nah itu kan butuh penjelasan. Nah, penjelasan itu harus dikemas. Contoh ya, Kang Emil misalnya memposting, kasus yang sama tapi tempat berbeda dari pemberitaan media, kemudian di capture, kemudian di post. Hanya tolong berpikir jernih, begitu kira-kira ya kan? Intinya sebenarnya ini salah satu medium yang efektif lah ya. Ini bisa jadi salah satu tips karena ini tahun-tahun panas, tahun-tahun politik, bisa lebih mendorong partisipasi atau keterlibatan yang ingin maju nanti ya dalam kontestasi. Salah satunya bisa melalui media sosial. Terima kasih Mas Gun Gun Haryanto sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Sehat-sehat Mas Gun Gun. Selamat malam, sehat selalu.